Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 bersama saya Cynthia Anggaraini dan rekan saya Hardianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai penghitungan determinan dengan metode reduksi baris. Sebelum memasuki materi mengenai determinan matriks menggunakan reduksi baris dan sifat-sifat determinan, perlu disampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu determinan dengan reduksi baris. Dalam menentukan determinan matriks menggunakan reduksi baris, ada beberapa teorema yang nantinya bisa membantu kita dalam menentukan determinan matriks elementer yang akan dicari. Pada teorema yang pertama, misalkan A adalah suatu matriks bujur sangkar. Teorema ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jika A memiliki satu baris atau satu kolom bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Kita bisa perhatikan di sini, jika seandainya ada suatu matriks bujur sangkar A, lalu kita diminta untuk mencari determinannya, dan ada satu baris atau satu kolom saja yang bilangannya itu 0 semua, sudah pasti determinannya adalah sama dengan 0. Yang kedua, determinan A sama dengan determinan A transpose. Jika kita bisa perhatikan, A adalah suatu matriks elementer atau matriks berukuran n kali n. Ketika dia ditransposkan, matriks determinannya akan bernilai sama. Lalu, pada teorema yang kedua, misalkan A adalah suatu matriks segitiga n kali n, yaitu segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka determinan A adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal utama matriks tersebut, yaitu determinan A sama dengan A11, A12, dan seterusnya hingga ANM. Kita bisa perhatikan, entry-entry pada diagonal utama tersebut tinggal kita kalikan saja. Selanjutnya, contoh untuk teorema 2. Hitunglah determinan dari Q. Di sini ada matriks yang bujur sangkar berukuran 5 kali 5. Kita bisa perhatikan di sini adalah matriks segitiga atas. Kalian bisa lihat diagonal utamanya. Nah, kalau ada matriks yang bentuknya seperti ini, kita bisa mencari determinannya dengan mengalihkan entry-entry pada diagonal utama. Jadi, tinggal kita kalikan saja. Di sini diagonal utamanya adalah 2, min 3, 6, 9, dan 4. Berdasarkan teorema 2, maka determinan dari Q adalah 2 dikali min 3 dikali 6 dikali 9 dan dikali 4. Hasilnya adalah negatif 1296. Maka hasil dari determinan Q adalah negatif 1296. Kita masuk pada teorema yang ketiga. Misalkan A adalah suatu matriks n kali n. Teorema 3 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K dikali determinan B. Yang kedua, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan negatif determinan B. Yang ketiga, jika B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris A ditambahkan ke baris lainnya, atau ketika kelipatan dari satu kolom ditambahkan ke kolom yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Untuk dapat lebih memahami mengenai teorema 3 ini, contoh berikut akan menggambarkan penerapan teorema tersebut untuk determinan 3 kali 3. Yang pertama, kalau kalian perhatikan, pada baris pertama, semuanya dikalikan oleh skalar yang sama, yaitu K. Kita bisa menarik K keluar, sehingga dia menjadi seperti ini. Nantinya didapatkan determinan B sama dengan K dikali determinan A. Lalu yang kedua, jika ada baris yang dipertukarkan,
Misalnya, coba kita perhatikan baris yang pertama dan yang kedua saling dipertukarkan. Maka determinan B sama dengan min determinan A. Lalu yang ketiga, di sini untuk matriks B, jika kita perhatikan baris pertamanya itu kelipatan dari baris kedua. Kemudian ditambahkan ke baris yang pertama. Maka secara otomatis determinan B sama dengan determinan A. Selanjutnya teorema 4. Misalkan E adalah suatu matriks n kali n. Pada teorema 4 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika E adalah hasil perkalian suatu baris dari IN dengan K, maka determinan E sama dengan K. Yang kedua, jika E adalah hasil pertukaran dua baris dari IN, maka determinan E sama dengan negatif 1. Yang ketiga, jika E adalah hasil penjumlahan kelipatan satu baris dari IN ke baris lainnya, maka determinan E sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh dari determinan matriks yang dihitung dengan inspeksi menggunakan teorema 4. Untuk matriks yang pertama, jika kita perhatikan, baris kedua ini dikalikan dengan berapa? Di sini kita bisa lihat dikalikan dengan 3, maka nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 3. Untuk matriks yang kedua, jika kita perhatikan baris pertama dan baris terakhir saling dipertukarkan. Jika kita bisa perhatikan teorema sebelumnya, pertukaran untuk matriks identitas, maka yang terjadi adalah dia negatif 1 untuk nilai determinannya. Kemudian kita lanjut pada matriks yang ketiga. Untuk matriks berikut ini, ketika kalian perhatikan baris pertama. Nah, baris pertama ini diperoleh dari 7 kali baris terakhir ditambah ke baris pertama. Ketika hal ini terjadi, maka nilai determinannya tetap sama, yaitu bernilai 1. Selanjutnya yaitu teorema 5 yang berbunyi bahwa jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua garis atau dua kolom yang proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar matriks di bawah ini. Nah, jika diketahui matriks A sama dengan 1, 3, min 2, 4, 2, 6, min 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8. Nah, kita perhatikan bahwa barisan pertama dan barisan kedua. Jika baris kedua merupakan 2 kali baris pertama, sehingga dengan menambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua untuk membentuk suatu barisan 0. Sehingga didapatkan bahwa jika kita operasikan baris kedua dengan menambahkan 2 kali min 2 kali baris pertama ke baris kedua, akan membentuk suatu barisan 0, sehingga determinan dari suatu matriks tersebut adalah 0. Selanjutnya, kita akan menghitung determinan dengan menggunakan reduksi baris. Perlu diperhatikan, untuk mencari determinan dari suatu matriks dengan reduksi baris adalah dengan membawa matriks awal ke bentuk matriks segitiga, sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Hitunglah determinan A di mana A sama dengan matriks 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita akan mengubah matriks A menjadi bentuk eselon baris, yaitu segitiga atas. Kemudian kita tuliskan determinan A sama dengan 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, 1 sama dengan baris pertama kita tukarkan dengan baris kedua, sehingga seperti bunyi teorema ketiga bahwa jika suatu baris kita tukarkan, maka kita akan meletakkan tanda min di luar tanda determinan, sehingga akan membentuk suatu matriks seperti gambar. Nah, kemudian karena 3 merupakan faktor bersama dari suatu barisan pertama, maka 3 bisa kita keluarkan.
dari tanda determinan. Kemudian kita operasikan B3 dikurangi dengan 2 kali B1 akan menjadi matriks min 3 tanda determinan 1 min 2 3 0 1 5 0 10 min 5. Kemudian kita operasikan B3 dikurang dengan 10 dikali B2, maka akan menjadi min 3 tanda determinan 1 min 2 3 0 1 5 0 0 min 55. Nah, karena min 55 tersebut merupakan faktor bersama, maka bisa kita keluarkan dari tanda determinan, yaitu matriksnya akan menjadi 1 min 2 3 0 1 5 0 0 1, dan yang di luar tanda determinan itu ada min 3 dan min 55. Nah, kemudian determinannya adalah min 3, min 55, dan 1. Maka hasilnya sama dengan determinan A sama dengan 165 atau 165. Selanjutnya kita akan menghitung determinan dengan menggunakan reduksi kolom, yang mana soalnya adalah hitunglah determinan A dari suatu matriks 4 kali 4, yang mana matriksnya adalah 1003 2706 0630 731 min 5. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita lihat dulu matriksnya, dan kemudian kita akan mengubahnya menjadi eselon baris suatu matriks segitiga bawah. Nah, maka determinan A sama dengan determinan dari suatu matriks 1003 2706 0630 731 min 5. Kita akan operasikan kolom keempat, kita kurangi dengan 2 kali kolom pertama, maka akan menghasilkan suatu matriks 1000 2700 0630 731 min 6. Nah, setelah kita operasikan tadi, kita lihat bahwa matriks tersebut sudah membentuk suatu matriks segitiga bawah, dan determinannya adalah 173 min 26. Kemudian kita operasikan, maka determinan dari matriks A adalah min 546. Baiklah, untuk lebih memahami materi ini, marilah kita kerjakan latihan soal. Soal pertama, hitunglah determinan dari matriks di bawah ini dengan mereduksi matriks tersebut menjadi eselon baris, yang mana matriks A merupakan matriks 5 kali 5, dan matriksnya adalah seperti gambar berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, telah disebutkan bahwa di dalam soal, kita akan mereduksi matriks tersebut menjadi suatu eselon baris. Maka, determinan A sama dengan 13153 min 2 min 7 0 min 4 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1. Kita akan operasikan baris kedua ditambah dengan 2 kali baris pertama, maka akan menghasilkan matriks 13153 0 min 1 2 6 8 0 0 1 0 1 00211 00011. Karena di baris keempat masih ada suatu bilangan yang belum 0 dan belum bisa membentuk suatu matriks segitiga atas, maka kita akan mengoperasikan baris keempat dikurangi dengan 2 kali baris ketiga, maka akan menghasilkan 13153 0 min 1 2 6 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 min 1 0 0 0 1 1. Nah, karena baris kelima masih terdapat suatu bilangan yang bukan 0, maka belum terbentuk suatu matriks segitiga atas.
Kemudian kita akan mengoperasikannya menjadi baris kelima dikurangi dengan baris keempat. Maka akan menghasilkan 13153, 0 min 1 268, 00101, 0001 min 1, 00002. Nah, karena matriks ini sudah membentuk suatu eselon baris, yaitu segitiga atas, maka determinannya sudah dapat ditentukan, yaitu 1, min 1, 1, 1, dan 2. Kita operasikan, maka determinan dari suatu matriks A adalah min 2. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, jika diketahui suatu matriks yang berordo 3x3 A, B, C, D, E, F, G, H, I sama dengan min 6, maka tentukan matriks min 3A, min 3B, min 3C, D, E, F, G, min 4D, H, min 4E, I, min 4F. Untuk menyelesaikan soal pada nomor 2 ini, jika kita perhatikan pada soal, kita akan mengubah sebuah matriks ini menjadi matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I agar kita dapat menentukan matriks yang akan kita cari. Kita bisa lihat pada baris pertama, karena min 3 adalah faktor bersama, maka kita keluarkan min 3 dari determinan. Kita dapat tuliskan min 3 dikali determinan A, B, C, D, E, F, G, min 4D, H, min 4E, I, min 4F. Lalu, kita mengoperasikan baris ketiga, yaitu baris ketiga ditambah dengan 4 kali baris kedua. Kita bisa tuliskan menjadi min 3 dikali matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Karena matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I pada soal adalah min 6, maka kita kalikan min 3 dikali min 6, maka hasilnya adalah 18. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.